Ini dia nih jantungnya. Kita ada RDF. Jadi ini gue sukanya dari RDF dari Korea ini, dia itu lebih hemat listrik karena hemat listrik dan hemat air karena dia itu kalau UV ini itu sebenarnya tuh ada masa aktifnya. Masa aktifnya dia itu sekitar, kalau kalian mau pelihara ikan, benerin dulu kolamnya, habis itu barulah kalian beli ikan-ikan yang bagus. Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Halo guys, balik lagi sama gue Ivo di Java Pet and Company. Kali ini gue lagi mau nge-review kolam yang kemarin sempat ada di konten sebelumnya. Nah ini kolamnya udah mulai nambah ikan, udah running sekitar 2 bulanan mungkin, sekitar segitu. Jadi gue mau lihat perkembangannya gimana, ikan-ikannya sekarang udah nambah apa aja. Terus karena di sini ikannya udah mulai masuk ikan-ikan Jepang. Ini ikan-ikannya kemarin kita beli di Onelito. Jadi kita lihat mulai dari filternya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Chamber pertamanya ini collecting chamber. Ini pakai UV-nya Vivaria. Jadi gue mau jelasin lagi ke teman-teman kalau UV ini itu sebenarnya tuh ada masa aktifnya. Masa aktifnya dia itu sekitar 6 sampai 8 bulan. Kalau gue rekomendasiin ke kalian itu setiap 6 bulan itu diganti. Walaupun lampunya masih nyala, tapi dia kekuatan UVC-nya itu udah nggak ada. Jadi emang dia cuma nyala doang dan harus diganti. Dan lanjut lagi, ini dia nih jantungnya. Kita ada RDF-nya ini masih oke, dan kalau kalian pakai RDF kayak gini warnanya berubah jadi kuning gini, ini bukan kotor tapi ini cuma oksidasi dan bukan karatan juga. Ini tuh bisa dibersihin kalau kalian mau bersihin pakai UC. Cuman tapi gue biasa ngerekomendasinya ini bersihnya juga sekitar paling cepat 3 bulan, paling lama 6 bulan baru bersihin. Tinggal kalian semprot pakai UC 1000 juga bisa, nanti tinggal semprot aja. Kita lihat ya masih kerjanya masih normal apa enggak. Nah, RDF ini dia punya 2 step. Step satunya itu dia cuman muter aja, cuman balikin posisi atas ke bawah, bawah ke atas. Jadi kan kalau kayak gini kan dia nyaring yang bawah, yang atasnya bersih. Nah, di saat yang step pertama dia cuma muter doang tanpa ngeflash. Nah, habis itu nanti kalau misalnya yang bawah udah kotor, dia kena sensor lagi, dia baru ngeflash. Nah, setelah dia nge-flash ya udah nanti dia balik lagi ke step satunya lagi yang dia cuma muter aja. Jadi ini gue sukanya dari RDF dari Korea ini, dia itu lebih hemat listrik karena hemat listrik dan hemat air karena dia itu hanya nge-flash kalau kotor. Jadi kalau nggak kotor dia nggak nge-flash. Jadi itu gue sukanya. Kita lanjut lagi ke ini dia. Ke biologi filter, ini ada Neomedia dan atasnya ditambahin seramik media. Kemarin buat iseng-iseng aja karena buat penuhin aja, tapi ini di bawahnya ini full pakai Neomedia. Nih kalian bisa lihat Neomedia juga keadaannya masih ini di samping sini. Keadaan Neomedia masih bersih, masih normal. Walaupun ada kotor-kotor sedikit tapi ini normal banget karena ini juga kolamnya masih baru. Nanti kita tinggal injek lagi ke pristine, dia pasti bakal hilang lumpur-lumpurnya. Terus gua mau review lagi sistem kolamnya. Ini udah kalian bisa lihat. Yang ini dulu nih. Nah, itu kalian bisa lihat itu dia nembaknya ke kanan. Nembaknya ke sana, terus ini ada pipa, dia nembaknya ke bawah, terus habis itu di belakang kamera ke sana. Nah, itu dia nembaknya ke arah sana. Jadi ini konsepnya berputar seperti ini dan gua dapat update dari ownernya. Dia bilang
semua kotorannya itu masuk semua ke bottom drain. Jadi kalau gue sukanya sistem kayak gini tuh kotoran bener-bener masuk semua ke bottom drain dan tidak ada kotoran yang masih ada di lantai kolam tuh udah nggak ada, bersih semua. Jadi kalau saranin kalian kalau mau bikin kolam, mau kalian bikin kolam sendiri atau mau pakai pond maker, jadi gue rekomendasiin tuh kalian pakai sistemnya berputar nih karena kalian bisa lihat sendiri ini bening banget, nggak ada kotoran-kotoran di dasar. Dan tadi juga kita udah cek parameter airnya, untuk pH-nya dia normal, masih di angka 7,4. Amonianya bisa di 0, terus nitritnya bisa di 0, dan di luar ekspektasi gue nitratnya itu tadi cuma di angka 10 sampai 20 sekitar segitu. Menurut gue di nitrat di angka 10 sampai 20 itu sudah cukup oke. Dan bisa gue bilang oke banget malahan, karena kalau 0 itu emang agak berat ya, agak berat, cuman beberapa kolam aja yang gue samperin yang bisa 0, cuman tapi angka 10 sampai 20 itu oke banget. Kenapa nitrat itu harus ditekan turun sampai rendah? Karena kalau nitratnya ketinggian, misalnya kalian sampai 80, sampai 160, itu ikannya jadi susah gede. Nah, nitrat inilah yang kadang-kadang menjadi penghambat teman-teman buat keeping ikan, buat ikannya jadi cepet gede. Karena nitrat itu juga tidak merubah warna air, airnya kayak gini-gini aja gitu. Tapi nitratnya tinggi, nah makanya kalian pasti sering banget kan nemuin udah dikasih makan banyak, tapi ikannya nggak gede-gede. Nah, ini bisa jadi nitratnya terlalu tinggi. Jadi penggunaan Neomedia di sini itu dia bisa menurunkan nitrat. Karena kenapa? Karena Neomedia itu bisa menciptakan bakteri anaerob yang dibutuhkan oleh kolam kalian untuk menurunkan nitrat. Dan kalian bisa lihat juga tadi chamber yang kita pakai di sini tuh chambernya nggak kita kasih aerator. Kenapa nggak kasih aerator? Karena dengan tidak memberikan aerator itu bisa memaksimalkan bakteri anaerob. Dan kalian juga nggak perlu khawatir nanti ikan kekurangan oksigen atau nanti bakterinya nggak tumbuh. Dan tadi udah kita cek, dengan tidak memberikan aerator di chamber, amonia tetap masih bisa 0 kok. Amonia tetap masih bisa 0, ikannya juga tidak ada gejala kekurangan oksigen. Dan biasanya kalau gua atau teman-teman gua bikin kolam, itu biasa aeratornya kita taruhnya di kolam. Jadi kalau kalian bisa lihat ini ada 3 titik aerator. Ini lagi kita matiin karena kita lagi bikin video. Tapi kalian bisa lihat kan ikannya itu sama sekali nggak ada gejala kekurangan oksigen. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Kalau mau nurun nitrat, kalian cukup matiin aja aerator di chamber, terus kalian kasih Neomedia dengan jumlah yang tepat. Jumlah yang tepat itu gue rekomendasikan 1 dus Neomedia yang 30 liter itu untuk 6 ton air. Jadi misalnya kolam kalian 15 ton, gue rekomendasi kalian pakai 2-3 dus Neomedia. Terus chambernya nggak penuh dong, karena cuman 90 liter. Nah, kalau untuk menuhin chambernya gue biasa pakai Kuria Momogi, atau di sini kalian bisa lihat menuhinnya pakai keramik media yang lainnya. Nah, terus sama yang terakhir yang harus kalian perhatikan itu di pompa. Pompa itu gue rekomendasiin banget, itu minimal banget itu 3 kali turnover. Di sini itu kita pakai 3 pompa ukuran 16 ribuan, ada 3, seingat gue ada 3 di sini. Jadi ini bisa bening, nggak cuma dari mekanik filternya, nggak cuma dari biofilternya, tapi juga ditunjang sama pompanya juga. Kalau kalian bisa lihat di kolamnya Solaris yang bening banget, itu pompanya juga ugal-ugalan juga di sana. Jadi pas kemarin kita di 2024 awal tahun, di bulan April kemarin kita trial sama Solaris dengan penambahan pompa yang cukup ekstrim. Dari dia pompanya cuma 1-2 kali turnover, kita naikin 3-4 kali turnover, itu hasilnya beda banget. Ini dia review kolam gua di tempat customer yang menggunakan Kuria RDF, terus habis itu pakai Neomedia, dan skema arusnya berputar seperti ini. Kalian bisa lihat bening, dan tadi customernya juga bilang maintenance-nya gampang banget, karena dia itu paling sebulan sekali cuman ngecekin backbosannya aman semua, apa ada bocor apa enggak, cuman itu aja. Terus tadi yang terpenting, amonianya bisa 0, nitritnya bisa 0, nitratnya masih di bawah 20, jadi masih aman sekali buat temen-temen yang mau keeping koi sendiri di rumah. Dan ini sekarang, oh ya, gue sekarang mau update ikan-ikannya. Ini udah beberapa masuk ikan-ikan Jepang, ada Tancho, ada Ohaku, terus abis itu ada Asagi. Ini udah mulai, sama ada Sankei. Jadi udah masuk koi-koi Jepang di sini karena ownernya udah ngerasa pede sama kolamnya. Jadi itu dia. Kalau kalian mau pelihara ikan, benerin dulu kolamnya. Habis itu barulah kalian beli ikan-ikan yang bagus. Oke deh, jadi ini aja video dari gua. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.